klub Liga Premier akan bersaing setelah muncul bahwa Paris Saint-Germain bisa siap untuk menjual Neymar musim panas ini. Pemain depan Brasil itu tampil luar biasa musim ini untuk juara Prancis, tetapi tim seperti Chelsea dan Manchester United bersiaga setelah mendengar potensi ketersediaannya dalam beberapa bulan mendatang. Ada aliran pemikiran bahwa setelah Marcus Rashford mencetak 2 gol dalam banyak pertandingan dari area tengah, striker yang sedang dalam performa terbaik itu dapat dibentuk menjadi penyerang nomor 9, dan itu akan membuka ruang di sayap kiri, posisi yang disukai oleh Neymar. Dan mengingat bahwa United adalah tim yang sedang naik daun, yang mampu membayar gaji yang menggiurkan untuk pemain sayap itu, terlihat sangat cocok jika Ten Hag ingin menambahkan kualitas yang tak terbantahkan ke lini depannya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah pelatih asal Belanda itu bersedia menangani komitmen pemain di luar lapangan, yang seperti Ronaldo, selama waktunya bersama United, telah menimbulkan kekhawatiran di Paris. Tahun ini menandai peringatan 30 tahun kemenangan skuad angkatan 1992-93. Apa yang dilakukan anggota skuad itu saat ini? Peter Schmeichel adalah penjaga gawang pilihan pertama tim United yang kebobolan gol paling sedikit di liga musim itu. Pada tahun 2021, Schmeichel menerbitkan autobiografinya, One, My Autobiography. Saat ini, Schmeichel adalah salah satu duta global United. Menjadi andalan Old Trafford selama lebih dari 2 dekade, Ryan Giggs juga menjabat sebagai manajer sementara setelah David Moyes dipecat. Giggs saat ini sedang menunggu persidangan ulang menyusul tuduhan dia menyerang mantan pacarnya. Meski hari-harinya sebagai pemain reguler sudah berlalu, perannya di tim sangat vital. Brian Robson sekarang menjadi salah satu duta global United. Eric Cantona adalah salah satu pemain paling legendaris dalam sejarah klub. Sekarang dia terus mengikuti United dan sering memberikan pandangannya tentang bagaimana tim bermain, dan di mana mereka perlu memperkuat, sama seperti penggemar pada umumnya. Setelah karir bermain yang sukses, Mark Hughes membawa bakatnya ke dalam manajemen dan melatih beberapa tim di seluruh Inggris. Dia saat ini adalah manajer tim League 2, Bradford. Sementara itu, setelah karir bermainnya sukses, Steve Bruce mulai melatih. Dia telah mengelola 11 tim berbeda di Inggris, termasuk 2 periode bersama Wigan. Dia baru-baru ini dipecat sebagai manajer West Bromwich Albion. Setelah bertugas di Manchester, Paul Ince bermain di Italia sebelum kembali ke Liga Premier. Mantan gelandang United saat ini menjadi manajer Reading. Brian McClair menjabat sebagai Direktur Akademi Muda United dari 2006 hingga 2015. McClair saat ini menjalankan podcastnya sendiri, Live with Brian. Setelah karir bermainnya, Paul Parker beralih ke kepelatihan sebelum menjadi pakar. Rekan setimnya, Russell Birdmore saat ini bekerja untuk FC Bournemouth Community Sports Trust. Clayton Blackmore saat ini menjadi pembicara olahraga dan menginspirasi banyak orang. Dengan berbicara tentang karirnya dan membawa mereka lebih dekat ke dunia sepak bola, seperti halnya Ben Thornley. Sedangkan Lee Sharp, pada tahun 2020 memulai karir golf profesionalnya dan terus berkompetisi di European Pro Tours. Mike Phelan adalah asisten pelatih Ferguson dan juga bergabung dengan staf pelatih Ole Gunnar Solskjaer di United, tetapi dia meninggalkan klub pada 2022. Dion Dublin baru-baru ini muncul di Celebrity Master Chef dan sekarang mempersembahkan acara BBC, One Homes Under the Hammer. Dennis Irwin kini menjadi kontributor MUTV. Dia juga seorang kolumnis di surat kabar, Sunday World Irlandia. Gary Pallister berkarir di media dan dapat dilihat di BBC dan ITV. Sama seperti Gary Neville. Rekan setim mereka Nicky Butt dan David Beckham menjadi pemilik sebuah klub sepak bola. Neil Webb bekerja sebagai tukang pos dan juga tampil di stasiun radio Talksport. Seperti yang sering terjadi,
ada klub semenjana yang meroket di Liga Premier. Musim ini adalah Brighton. Striker berusia 18 tahun, Evan Ferguson, menjadi bagian dari kehebatan Brighton. Ferguson mencetak gol melawan Arsenal, Leicester dan Southampton, juga memberikan assist melawan Liverpool. Fisik remaja itu sepertinya ditakdirkan untuk Liga Premier. Dia bertubuh kekar, memiliki kecepatan yang tinggi, dan sangat jelas memiliki bakat untuk mencetak gol. Dia kembali dari cedera akhir pekan lalu melawan Palace. Setelah dicederai oleh Fabinho pada akhir Januari, Manchester United sedang mencari striker. Bahkan jika ini berarti pemain berdampak instan seperti Harry Kane, klub juga harus berpikir jangka panjang. Evan Ferguson sudah mencentang banyak kotak. Anak muda Republik Irlandia itu menunjukkan bahwa dia siap Liga Premier dan memiliki potensi yang sangat tinggi. Penyerang tengah muda ini memiliki 5 kontribusi gol dalam 6 penampilan Liga Premier dan juga mencetak gol dan assist di Piala Carabao. Membuat total 7 kontribusi gol dalam 8 pertandingan tim utama. Gol dan asisnya melawan Everton membuatnya menjadi pemain termuda yang melakukan keduanya dalam pertandingan yang sama sejak Michael Owen untuk Liverpool pada 1997. Brighton memiliki Ferguson dengan kontrak hingga 2026, dan Seagulls tidak ingin kehilangan dia dengan harga murah, karena sudah lama mencari striker top. Evan Ferguson tidak ada hubungannya dengan sesepuh Manchester United, Sir Alex Ferguson. Ayahnya adalah mantan pemain sepak bola bernama Barry Ferguson, tapi bukan Ferguson yang pernah bermain untuk Rangers. Ia adalah seorang bek yang pernah bermain untuk Coventry dan Northampton dan berbagai klub di Irlandia. Evan Ferguson baru-baru ini mengaku sebagai pendukung United, yang pasti akan membuatnya berpikiran terbuka terhadap kemungkinan memperkuat setan merah. Dia mengatakan kepada situs web Brighton, "Saya tumbuh sebagai penggemar Manchester United, jadi saya biasa menonton Danny Welbeck setiap minggu, dan sekarang dia menjadi rekan satu tim. Sungguh aneh bermain dan berlatih dengannya setiap hari." Pindah ke United akan menjadi situasi tekanan tinggi bagi penyerang muda itu, tetapi Ferguson adalah pemain yang layak untuk diproyeksikan sebagai striker masa depan MU. Fabrizio Romano mengatakan bahwa proses pengambil alihan Manchester United akan menjadi penting ketika menyangkut pencarian klub untuk striker baru musim panas ini. Berbicara kepada Give Me Sport tentang rencana transfer United untuk striker baru, Romano mengatakan bahwa klub belum membuat keputusan apapun. Pakar transfer juga mengatakan bahwa pemilik baru akan berperan penting dalam pencarian striker klub. "Saya pikir ada begitu banyak rumor, tapi saat ini Man United tidak akan membuat keputusan apapun. Juga, pemilik baru akan sangat penting untuk memahami seberapa banyak mereka ingin berinvestasi pada seorang striker." Sekelompok investor kaya Qatar tampaknya sedang mempersiapkan tawaran untuk United, dan ingin sesuatu dilakukan dengan cepat untuk menyuntikkan dana di Old Trafford, menyiapkan dana transfer besar. Emir Qatar adalah seorang penggemar berat United, dan ia siap all out mendanai klub yang dicintainya. Bila perlu membawa Kylian Mbappe ke Old Trafford. Terungkap fakta bahwa di Timur Tengah tidak ada yang menonton Liga Prancis. Warga lokal lebih memilih Liga Champions demi menyaksikan Mbappe, Messi, dan Neymar beraksi. Mayoritas masyarakat sangat menyukai Liga Inggris, tak heran pihak Qatar sangat berambisi memenangkan pembelian United. Oleh karena itu, jika kesepakatan tercapai, mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa striker kelas dunia, yang bisa menjadi bagian terakhir dari potongan pasal dalam pasukan Ten Hag. Sebelumnya, Romano mengklaim bahwa Chelsea dan Man United sedang bersaing untuk mendapatkan Kendry Paes. Bayer Leverkusen juga berjuang untuk merekrut Kendry Paes, talenta Ekuador kelahiran 2007. Gelandang Independiente del Valle,
telah menggemparkan sepak bola kelompok usia di Ekuador dan sudah masuk ke tim U20 Independiente del Valle yang baru berusia 15 tahun. Independiente mengirimnya ke berbagai turnamen internasional di atas kelompok usianya, termasuk Copa Milo di bawah 18 tahun, Piala Adidas di bawah 16 tahun, dan Salzburg Next Generation Trophy di bawah 15 tahun. Remaja itu memainkan peran utama di setiap kompetisi ini, dan bahkan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen di Salzburg. Secara keseluruhan, sepanjang 2022, Paes mencetak 16 gol dalam 18 pertandingan meski beroperasi dari lini tengah. Remaja itu juga bermain untuk tim Under 17 Ekuador, yang telah mencetak 3 gol hanya dalam 5 penampilan.